Itulah tentang sebuah polemik tentang masalah ateis. Sebenarnya ateis itu kan, kalau kita masih ingat ya, memang iblis itu menjerumuskan manusia sangat luar biasa. Kita masih ingat, iblis percaya Tuhan tidak? Saya tanya seperti itu. Iblis percaya Tuhan enggak? Kalau kita melihat dari sejarah iblis, iblis itu ada di surga. Berarti dia mempercayai adanya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah iblis tidak mau bersujud kepada Adam, makanya dia melanggar. Dia mempercayai adanya Tuhan, tapi dia tidak mau bersujud pada Adam. Kenapa tidak mau bersujud? Itulah kesombongannya, itulah bentuk kesombongan. Karena dia merasa paling hebat, paling kuat, paling superior. Akhirnya dia tidak mau tunduk. Maka iblis itu di dalam menggoda manusia ternyata lebih, yang digoda lebih kejam. Maka kita masih ingat, manusia bahkan bisa mengaku Tuhan. Siapa itu? Fir'aun. Itulah kisah Fir'aun. Jadi Fir'aun itu lebih dari iblis. Iblis masih mempercayai adanya Tuhan. Cuma iblis tidak mau menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Itulah iblis. Tapi dia masih percaya. Buktinya apa? Buktinya iblis pada awal mulanya dia hidup di surga. Sedangkan Fir'aun tidak. Fir'aun itu lebih dari itu. Dia mengaku Tuhan. Begitu juga Nietzsche, tidak mengakui adanya Tuhan. Karena agama itu candu, tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi gitulah, ternyata yang digelincirkan iblis itu lebih parah dibanding iblis itu sendiri. Makanya bisa dikatakan manusia itu raja ya. Iblis bisa kalah dengan manusia ketika manusia dalam keadaan tersesat. Karena iblis itu masih pada saat itu masih mengakui Tuhan. Buktinya apa? Buktinya iblis masih di surga. Tapi iblis ada sifat kesombongan inilah yang menggelincirkan. Akhirnya iblis keluar dari surga karena tidak mau menuruti perintah dan larangannya. Itulah iblis, kisah-kisah iblis. Sedangkan manusia apa? Manusia lebih parah lagi. Dia mengaku Tuhan seperti kisah Fir'aun. Juga kisah bagaimana Samuri membuat Tuhan. Kita masih ingat ya, Samuri ceritanya membuat Tuhan. Jadi manusia malah membuat Tuhan. Apakah iblis pernah membuat Tuhan? Pertanyaan seperti itu. Pernahkah iblis membuat Tuhan? Pernahkah iblis mengaku Tuhan? Dalam sejarahnya, dalam historisnya. Yang pernah itu malah manusia. Seperti itu. Tapi kalau Sanuri kan bisa dianggap sebagai dajjal ya. Maksudnya adalah harga mati manusia yang bersifat iblis. Itu kisah dalam kisahnya. Nah, itulah seperti kisah-kisah tentang kehidupan manusia. Maka kita tak heran di zaman modern pada saat itu ada istilah ateis yang digaungkan oleh Nietzsche sebagai bapak ateis dengan good is dead, Tuhan itu sudah mati. Lalu kaum ateis menganggap alam semesta hanya sebatas hasil evolusi belaka. Jadi evolusi. Jadi dia menganggap segala sesuatu itu evolusi. Manusia itu evolusi dari, kalau menurut Mbah Darwin, manusia itu dari kera. Dari segala sesuatu evolusi. Bahkan agama pun juga evolusi. Dari animisme, dinamisme, totemisme menuju ke agama alam, menuju ke agama baru, ke agama wahyu. Jadi ada evolusi agama namanya. Ini penelitian siapa? Itu ada penelitian Emil Durkheim. Juga masa kebenaran. Kebenaran itu relatif. Menurut orang barat seperti itu. Orang pemikir barat relatif. Nihilisme. Positivisme. Pemahaman seperti itu. Jadi kaum ateis menganggap semesta hanya sebatas hasil evolusi belaka. Itu juga manusia lahir dari hasil evolusi semesta semata. Bahkan lebih jauh lagi. Agama samawi tak lepas dari hasil evolusi kepercayaan inilah yang digaungkan Emil Durkheim dalam evolusi agama, dalam sejarah agama, yang mengatakan bahwa agama samawi tak lepas dari hasil evolusi kepercayaan sederhana, yaitu hasil dari evolusi kepercayaan totemisme, animisme, dan dinamisme. Sehingga keyakinan tentang adanya Sang Maha Pencipta tak lepas dari hasil evolusi keyakinan sederhana lalu menuju agama samawi. Inilah konsep dari Emil Durkheim tentang evolusi agama. Kalau Mbah Darwin, evolusi manusia dari kera menjadi manusia. Tapi sedangkan Emil Durkheim evolusi agama. Dari apa?